Bangsa jin juga akan dihisab di hari kiamat. Sebagian dari mereka ada yang beriman dan juga yang tidak. Tapi ada satu pertanyaan yang hampir tak pernah dibahas. Jika manusia diberi rasul, siapa yang membimbing bangsa jin? Apakah mereka punya rasul sendiri? Ataukah mereka mengikuti rasul dari manusia? Benarkah tidak pernah ada rasul dari kalangan jin? Atau sebenarnya ada, hanya saja hal ini dirahasiakan? Malam ini, kita bongkar misteri besar yang tersembunyi dalam tafsir para ulama. Di video ini, kita akan menelusuri semua dalilnya. Dan di akhir, kamu akan menemukan jawaban yang paling kuat. Tapi, sebelum itu, pastikan kamu tidak melewatkan satu detik pun. Karena bagian akhirnya akan mengubah cara pandangmu tentang jin. Jin bukanlah makhluk dongeng. Mereka disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Mereka beriman, kafir, taat, dan durhaka, sebagaimana manusia. Mereka juga diciptakan, diberikan cobaan, dan diuji, kemudian akan mati, dan akan dihisab di hari kiamat. Namun, ada satu hal yang hampir tidak pernah kita renungkan. Jika manusia diberi rasul sebagai pembimbing, lalu siapa yang membimbing bangsa jin? Apakah mereka dibiarkan tanpa petunjuk? Ataukah Allah juga mengutus rasul khusus dari kalangan mereka? Apakah pernah ada rasul dari bangsa jin sebelum Nabi Muhammad? Atau mereka hanya mengikuti rasul dari kalangan manusia? Pertanyaan ini bukan sekadar misteri, tetapi menyentuh dasar tentang keadilan Allah, sistem kenabian, dan hakikat wahyu. Dan ternyata, para ulama sejak dahulu telah membahasnya dengan sangat serius. Disinilah perdebatan itu dimulai. Sebagian ulama berpendapat bahwa di antara bangsa jin juga pernah diutus rasul. Sebagaimana manusia, pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ad-Dahak, Imam Muqatil, dan dipilih oleh Ibnu Hazm. Menurut mereka, Allah tidak hanya mengutus rasul kepada manusia, tetapi juga kepada jin secara langsung. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam QS Al-An'am ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku dan memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari ini? Ayat ini menggunakan lafaz rusulun minkum, rasul-rasul dari golongan kalian sendiri. Menurut kelompok ini, kata minkum menunjukkan bahwa dari golongan manusia ada rasul dan dari golongan jin juga ada rasul. Mereka berkata, jika Allah menyebut wahai jin dan manusia, lalu melanjutkan dengan rasul dari golongan kalian, maka masing-masing golongan memiliki rasul tersendiri. Seolah-olah maksudnya adalah rasul dari manusia untuk manusia, rasul dari jin untuk jin. Menurut mereka, ini adalah bentuk keadilan Allah karena setiap makhluk diberi rasul dari jenisnya sendiri. Mengapa pendapat ini dianggap masuk akal? Kelompok ini berargumen, jin adalah makhluk berakal. Jin akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Jin diperintah beriman kepada Allah. Maka menurut mereka, sangat mungkin jika Allah juga mengutus rasul khusus dari bangsa jin, sebagaimana manusia. Namun, pendapat ini tidak disepakati oleh mayoritas ulama dan justru mendapat bantahan kuat dari sisi bahasa Arab, tafsir, dan dalil lain yang lebih tegas. Dan bantahan inilah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagian yang menjadi kunci pembeda antara dua pendapat. Para ulama yang menolak adanya rasul dari kalangan jin menjelaskan bahwa pemahaman kelompok pertama keliru dari sisi bahasa Arab. Mereka berkata, tidak semua kalimat yang berbentuk gabungan menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki bagian yang sama. Dalam bahasa Arab, sering sekali digunakan ungkapan kolektif, tetapi maksudnya
hanya berasal dari salah satu pihak, bukan semuanya. Contoh, kunci dari Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya bertemu. Quran Surah Ar-Rahman, ayat 19. Lalu Allah melanjutkan, Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Quran Surah Ar-Rahman, ayat 22. Secara bahasa, ayat ini mengatakan, dari keduanya keluar mutiara. Padahal, kenyataannya, mutiara hanya keluar dari air laut asin, bukan dari air tawar. Artinya, kalimat dari keduanya bukan berarti dari masing-masing. Air tawar dan air asin dapat mengeluarkan mutiara, melainkan dari salah satu di antara keduanya. Inilah gaya bahasa Arab yang sangat halus. Penerapan pada ayat tentang jin dan manusia. Sekarang kita kembali ke ayat. Alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian? Secara bahasa, kalimat ini tidak harus berarti ada rasul dari jin dan ada rasul dari manusia. Bisa juga bermakna rasul dari salah satu dari dua golongan, yaitu manusia, lalu diperintahkan pula kepada jin untuk mengikutinya. Ulama memberi contoh, jika dikatakan kepada dua kelompok, wahai orang Arab dan non-Arab, bukankah telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian? Kalimat ini tidak berarti orang Arab punya rasul sendiri, orang non-Arab juga punya rasul sendiri. Padahal yang dimaksud satu rasul yang diutus untuk semua. Jadi, secara tata bahasa Arab, maksud ayat rasul dari golongan kalian bukan berarti ada rasul dari jin. Dan dari sinilah pendapat pertama mulai terlihat lemah dari sisi kebahasaan. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama sejak generasi salaf. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Imam Ibnu Abi Zamanin, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul Qayyim. Mereka sepakat, Rasul hanya berasal dari kalangan manusia. Adapun jin yang ada hanyalah pemberi peringatan, bukan Rasul. Dalil utama, Quran Surah Al-Ahqaf, ayat 29. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami menghadapkan kepadamu sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka menghadiri pembacaan, mereka berkata, diamlah kalian. Setelah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Perhatikan kata terakhir, mundirin. Pemberi peringatan Allah tidak menyebut mereka sebagai rasul, tetapi sebagai penyampai peringatan. Imam Mujahid berkata, Rasul berasal dari golongan manusia, sedangkan dari golongan jin hanya pemberi peringatan. Maknanya, jin mendengar Al-Quran dari Nabi Muhammad, lalu mereka menyampaikan kepada kaumnya tanpa membawa wahyu sendiri. Mereka hanya menjadi perantara dakwah, bukan Rasul. Para ulama tidak berhenti pada satu dalil saja. Mereka menguatkan dengan ayat-ayat yang sangat tegas. 1. Semua Rasul yang disebut Allah adalah manusia. Dalam Quran Surah An-Nisa, ayat 163 sampai 165, Allah menyebut nama para nabi dan Rasul. Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Isa, Yunus. Semuanya adalah manusia, tidak ada satupun jin. Lalu Allah berfirman, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Namun, Allah tidak pernah menyebut adanya rasul dari jin, baik yang diceritakan maupun yang tidak. Kemudian, di ayat yang lain, Allah berfirman, kami jadikan kenabian dan kitab hanya pada keturunan Ibrahim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 27. Ayat ini menunjukkan bahwa semua nabi setelah Ibrahim adalah manusia dari keturunan beliau dan bukan dari makhluk lain. Jika jin pernah memiliki nabi atau rasul, maka ayat ini akan bertentangan. Namun tidak ada satupun ulama yang mengatakan ada nabi dari jin sebelum Ibrahim.
Semua dalil ini mengarah pada satu kesimpulan kuat. Tidak pernah ada rasul dari kalangan jin. Jin hanya memiliki pemberi peringatan, bukan pembawa wahyu. Pendapat ini adalah yang paling kuat dalilnya dan paling banyak dipegang ulama salaf. Jin dan manusia sama-sama makhluk Allah, sama-sama diperintah untuk beriman. Namun, hidayah hanya datang melalui rasul dari kalangan manusia. Semoga video ini menambah pemahaman kita dan membuat kita semakin tunduk pada kebenaran Al-Quran. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak yang belajar bersama kita.